Halo guys, kembali bersama saya Romatis tentu di Franciscus 67 Reborn. Yes. Dan kini saya bersama dengan seorang Fransiskan muda yang bersemangat, smart, dan juga kelihatan kekar. Waduh. Apa kabar Romo Edo? Puji Tuhan. Nama lengkap Romo Eduardus. Saya Pater Eduardus Salvatore da Silva OFM. Lahir di Jakarta ya? Lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta dan saat ini bertugas di Flores. Di Flores, di paroki Santo Franciscus Assisi Tentang Doso, Manggarai Barat. Ya. Beliau ini dikenal sebagai seorang pastor muda yang sangat energik dan kemudian sangat concern di bidang pendampingan penguatan ekonomi kreatif masyarakat ya. Ya, sedang berjuang di sana. Kira-kira apa Romo Edo yang dilakukan ya ketika bicara tentang ekonomi kreatif yang Romo Edo pikirkan dan kemudian wujudkan bersama dalam pelayanan sebagai seorang imam ya, praktiskan di paroki Tentang. Oke, pertama-tama sih rasa syukur bahwa diberi kepercayaan untuk mulai berkarya sebagai imam Fransiskan di paroki Tentang, maka titik dasarnya adalah kita bisa buat apa. Yang kita melihat umat yang kita layani itu kurang lebih latar belakangnya apa, dan selain pelayanan sakramen yang juga menjadi tugas utama seorang imam, maka kita harus melihat apa yang bisa kita lakukan untuk memberdayakan umat dengan lebih baik. Nah, 80-90% umat di Tentang khususnya kan para petani lokal sederhana yang menjual hasil kebun mereka sebagai ya bahan tengah jadi. Nah, maka kurang lebih kita sebut ekonomi kreatif ketika barang yang setengah jadi itu sesuai dengan komoditas lokal itu coba diolah menjadi barang jadi yang tersebut produk. Nah, produk yang itulah yang kita promosikan kepada orang-orang di luar kampung, di luar kota, khususnya di daerah-daerah penyokong wisata super premium seperti Labuan Bajo ya, sampai kepada Jakarta dan sekitarnya, mengangkut produk khas lokal dari Manggarai. Ya, kurang lebih. Dan Romo Edo waktu itu melihat pertama-tama apa sih yang bisa dibuat berdasarkan kondisi geografis dan juga apa yang masyarakat miliki selama ini ya. Nah, dan Romo lihat waktu itu di Tentang itu, di paroki Tentang Ketuban Ruteng, kira-kira yang bisa dijadikan sebagai sebuah kekuatan ekonomi kreatif itu dikembangkan apa waktu itu Romo? Selain pangan seperti biasa, nah mereka punya ciri khas adalah banyaknya tanaman enau atau yang menjadi bahan dasar dari aren atau gula aren. Nah, sehingga komoditasnya cukup banyak di sana. Selama ini mereka jualnya itu dengan sistem door to door. Jadi dari kampung yang cukup jauh di bukit-bukit, di gunung-gunung itu mereka bawa sedikit ke pusat kecamatan. Mereka berdagang di pasar yang hanya setiap hari Sabtu, setiap minggu, sekali seminggu. Dan atau dia door to door, dia jualan membawa gula aren hasil olahan mereka di kampung yang dimasak dengan cara tradisional. Oleh karena itu langkah pertama yang kami ambil waktu itu adalah coba mengakomodir beberapa pengrajin, membuat pendataan terhadap mereka, sampai akhirnya juga membantu mereka untuk menyalurkannya keluar dari kampung masuk ke kota dengan satu sistem yang mulai dari penyaringan supaya kualitasnya lebih baik dengan kualitas yang kurang lebih sama, karena antar pengrajin karena namanya tradisional pasti kualitasnya berbeda-beda. Nah, kita sedikit membuat workshop atau animasi bahasa kita mereka, ini loh standar gula aren yang baik. Maka baru nanti bisa menjadikan standar dan kita buat satu branding atas nama UMKM paroki yang kami sebut dengan nama Kafetaria Orang Muda Katolik Paroki Tentang. Kafetaria Orang Muda Katolik Tentang. Memang dia jadi atau fasilitator atau mediatornya itu orang muda. Jadi mereka ambil dari kampung-kampung hasil dari kerja bapak mama mereka di kampung-kampung, terus dikumpulkan di pusat paroki. Setelah itu kami olah terutama masalah filtrasi atau penyaringan supaya bentuknya sama, kualitasnya sama, tingkat standarnya sama, sehingga baru kita bisa bawa ke pameran-pameran yang bisa difasilitasi baik dari Keuskupan Ruteng sendiri maupun dari pemerintah daerah, yang dalam hal ini Labuan Bajo sedang naik-naiknya nih, lagi naik daun untuk gerakan ekonomi kreatif, sehingga kalau orang pulang dari Labuan Bajo itu dia bawa oleh-oleh apa. Nah, salah satunya kami yang coba untuk menciptakan itu supaya ya
ya jadi komoditas yang bernilai ekonomi. Karena kalau tidak tuh selama ini mereka kerjanya cukup panjang, karena buat gula aren itu sangat menarik ya. Jadi butuh waktu itu kurang lebih dari istilahnya ambil air nira atau dari pohonnya sampai menjadi gula bubuk yang kita punya itu bisa memakan waktu hampir 4 sampai 8 jam. Dari pagi mereka ambil airnya, setelah itu dia masak itu kurang lebih 4 sampai 5 jam. Nah itu satu hari itu satu petani biasanya bisa menghasilkan sekitar 2 sampai 3 kilo. Ya kalau kuat ya sampai 5 kilo. 5 kilo. 1 kilo itu harga lokalnya kurang lebih 30.000 sampai 40.000. Tapi kalau di kami akhirnya kami atur supaya dia filtrasi lagi, cari yang terbaik dari itu, dan pastikan jualnya dengan kemasan yang lebih higienis dan bersih sesuai standar produk-produk yang kami pelajari secara otodidak juga. Nah, jadinya dia punya, kalau kita masuk ke toko merchandise atau toko-toko oleh-oleh, nah dia jadi pasti kualitasnya lebih baik, sehingga kita tidak juga malu-maluin untuk kita bawa sebagai pasar Jawa atau pasar-pasar di Labuan Bajo sebagai kota pariwisata. Benar, dari Romo kan katakan tadi ada kata-kata branding, ada kata-kata produk, ada kata-kata ekonomi kreatif. Romo ini kan latar belakangnya filsafat dan teologi ya. Betul. Itu gimana bisa tiba-tiba kecebur di paroki Tentang di katakanlah ya pedalaman ya, kurang lebih dari kota Ruteng itu kan sekitar 2 jam ya, dengan jalan yang juga kurang bersahabat juga ya. Nah, artinya kata-kata itu Romo dapatkan dari mana? Sementara selama ini belajarnya filsafat teologi dan masuk bertugas di pedalaman, dan kemudian punya istilah itu dan bagian ngomong itu gimana Romo? Oke, pastinya sih belajar ya. Itu kan itu namanya ongoing formation. Oh iya, pembinaan terus-menerus ini. Ya, kita nih semua nih ya selalu belajar dari pengalaman dan tadi berkaca dari umat, kira-kira apa yang kita bisa buat dan yang apa yang kita tahu terus kita cari tahu lagi. Jadi pasti ada basisnya, ada basicnya, yang paling penting juga ada spiritnya. Artinya jadi Romo cari tahu. Betul. Jadi spiritnya awalnya ya jelas ada gerakan yang kita sebut dalam tradisi keprasikanan khususnya di Provinsi Indonesia itu gerakan ekopastoral. Berarti gerakan untuk berpastoral dan berbasis ekologi yang bisa memberi salah satunya adalah dampak pemberdayaan ekonomi mereka. Nah, sehingga dari spirit itulah kita mulai belajar, tanya-tanya dengan orang yang lebih mengerti, bermain dengan kenalan-kenalan baik dari pemerintahan maupun dari orang-orang yang memang terbiasa berkecimpung di bidang-bidang ekonomi. Ya kalau anak muda zaman sekarang yang browsing apa semua tuh, sehingga kita tahu dia punya standar-standarnya apa yang perlu dipenuhi. Tapi karena menyangkut juga standar produksi kan harus berhubungan dengan dinas, maka kita harus mengurus kalau tingkat kabupaten namanya surat perizinan industri rumah tangga supaya mendapatkan izin dari dinas kesehatan. Begitu juga dengan sertifikat halal menyangkut supaya produk kita dijamin bisa dikonsumsi oleh saudara kita yang muslim juga, supaya tidak menimbulkan macam-macam. Karena ini basis gereja, kadang kan bisa juga salah paham kali ya, produknya ini mungkin dikatakan tidak halal. Jadi dalam hal ini semuanya belajar masalah branding, masalah packing, kemasan, packagingnya itu semuanya belajar. Dan persis ekonomi itu paling sulit betul, karena menghitung bisnis itu istilahnya ya bisnis kita sebut itu kan kita nggak belajar, nggak punya basicnya. Sehingga kita tanya-tanya kepada orang, dan kebetulan umat-umat kita kan juga ada yang basis dosen-dosen ekonomi untuk di jurusan-jurusan agribisnis. Nah itu jadi bisnis berbasis pertanian lokal dengan skala yang kecil dan menengah ya kita belajar pelan-pelan, dan secara ekonomis juga memang mulai ada buahnya. Nah, sehingga umat yang tadi saya cerita sedikit, jadi setelah produk berbasis enau, jadi kami belajar bagaimana kami bisa menciptakan sendiri di pusat paroki produk yang ada di mereka juga. Makanya kami ambil 2 produk lain yang juga sebenarnya ada tapi selama ini tidak dimanfaatkan, yakni roti jahe temulawak yang berbasis minuman-minuman kesehatan itu. Ya kami juga belajar dari banyak orang juga, termasuk bagaimana cara produksi mengolah jahe menjadi minuman kesehatan. Sehingga kurang lebih ada 3 produk yang kami secara lebih serius fokuskan, yakni ekstrak jahe, ekstrak temulawak dengan gula aren. Yang 3-tiganya juga sudah mendapatkan perizinan dinas kesehatan.
dan sertifikasi halal. dan halal. Nah, Luar biasa Romo. Kebayang bisa mengurus itu. betul, itu makanya Selama ini hanya pegang kitab suci dan kitab suci dan hobi saya yang lain musik aja. musik ya. Musik sangat suka. Jadi waktu mengurus itu semua jalur-jalurnya Romo tempuh. Nah, pokoknya bertanya saja kalau udah tahu. Nah, kita kan semua belum tahu. Intinya sih yang penting tuh kita melihat umat itu senyum dari hasil kerja mereka, bahagia mendapat sesuatu yang menjadi hasil kerja mereka, itu bahagianya lebih dari tidak ternilai apapun. Jadi itu ketika kami sistemnya masih sangat sederhana, sehingga kami akan mendapat insentif untuk para pekerja ini setelah produk-produk ini secara berkala tersalurkan kepada konsumen. Nah, jadi buat berkala gitu kurang lebih 1 bulan, bisa 1,5 bulan mereka baru dapat hasil penjualan itu. Karena kami kan juga berjualnya secara berkala. Di dalam konteks pameran, ada di dalam konteks kami punya gerai sendiri di paroki yang bisa dibeli oleh umat langsung. Ada yang juga ikut di festival baik dinas umum pemerintahan maupun event-event yang dibuat oleh konteks uskupan dan gereja. Nah, sehingga kami ikut kurang lebih ya berapa 5 event besar 1 tahun. Nah, sehingga kurang lebih produksi sekitar kalau kita hitung piece-nya atau sekitar 2.000 piece, 3.000 piece itu pasti tersalurkan ya. Nah, sehingga kurang lebih insentif yang bisa diterima petani itu berdampak itu ada binaan petani kami itu arennya ada gula aren itu ada 20 petani, kalau jahe dan temulawak itu ada 24 petani. Kelompok taninya ada 3 ya, yang mengerjakan itu secara berkala, dan mereka secara omset juga lumayan. Mereka dengan 3.000 itu kalau kita kalikan 25.000 per produk itu sekitar 75 juta untuk konteks di kampung ya. Awalnya itu gimana loh? Tadi kan Romo katakan tadi ada sebuah concern ya, kepedulian terhadap kondisi umat, dan kemudian melihat mereka butuh untuk pengembangan seperti itu. Membentuk kelompok, tadi 3 kelompoknya, kemudian dengan jumlah petani sampingan itu ada sekitar 24 orang, dan yang jahe, temulawak, dan kemudian gula aren. Itu awal membentuk itu mereka sendiri spontan mau berkumpul, atau Romo yang pasti coba kumpulkan mereka? Pasti ini sebagai gerakan ekopastoral yang sudah dirintis oleh pastor paroki, Pastor Andre Dika OFM. Nah, dia memadatkan saya sebagai pastor rekan karena mengurus beberapa hal menyangkut kategorial. Sehingga dalam hal ini wadah pertamanya ini namanya UMKM Cafetaria, itu dibentuk tahun 2020 dalam konteks pandemi. Ketika waktu itu pandemi, sehingga orang tidak banyak beraktivitas secara bebas, maka bagaimana caranya mengolah sesuatu yang ada dan tidak perlu terlalu banyak pergerakan keluar, jadi suatu sumber daya ekonomi apa yang bisa kita kembangkan di konteks paroki. Nah, sehingga wadahnya itu satu, mengumpulkan produk-produk yang ada. Nah, itu kami istilah tadi menaikkan derajat mereka dari produk lokal yang dari pasar tradisional dengan penjualan proses promosi dengan packing tradisional menjadi sesuatu yang punya nilai komoditi ya, nilai komoditas ekonomi yang lebih baik. Nah, sehingga kelompok tadi saya bilang 3 kelompok itu, 2 kelompok tani, satu lagi itu kelompok namanya petani milenial. Nah, kita sebut ada petani milenial ya. Petani milenial itu nanti gerakan dari orang muda Katolik yang berbasis paroki pasti gereja. Nah, itu untuk kurang lebih menginternalisasi nilai ekonomi kreatif bagi mereka, bahwa produk yang kita punya, yang kalian punya ini, itu sesungguhnya punya nilai ekonomis kalau diolah, dipromosikan dengan cara yang lebih dari biasanya. Tadi karena saya cerita yang disebut tradisional tuh mereka pasarkan secara door to door atau di pasar tradisional. Nah, dengan begini kan mengangkat derajat mereka kurang lebih menjadi komoditi pariwisata yang bisa dibeli oleh para wisatawan yang datang ke wilayah Manggarai Barat yang lagi-lagi menjadi fokus pembangunan di akhir-akhir ini ya, lebih begitu. Sehingga petani milenial ini selain sedikit untuk mereka punya insentif ketika mereka datang bekerja sambil kami istilahnya membangun komoditas orang muda, itu juga bisa mengumpulkan dana untuk mereka sendiri melakukan banyak kegiatan lain selain ekonomi kreatif.
Nah, jadi ada selisihnya dari keuntungan itu, ada sebagian untuk mereka kurang lebih 30%. Nah 70%-nya itu sebenarnya untuk belanja modal ulang dengan tabungan kas mereka. Karena kalau kita bandingkan dengan orang muda Katolik di kota-kota, ya kurang lebih mereka sumber dayanya ada. Kalau di sini hampir 3 tahun kami di sini hampir 0 rupiah dari paroki untuk kegiatan orang muda. Tapi kegiatan tetap berjalan, semuanya dari hasil jualan itu, jualan produk-produk yang kami memang sering sekali sekarang diundang untuk kegiatan-kegiatan pameran baik dari gereja maupun pemerintah ya. Karena mereka sudah anggap ini salah satu mungkin awal-awal mungkin perintis dari basis gereja yang punya keberlanjutan untuk produk UMKM yang masih terus dilanjutkan dari umat oleh umat untuk umat. Jadi ini salah satu model ya, salah satu model pastoral yang mencoba untuk mengembangkan ekonomi masyarakat ya, ekonomi umat. Ini berbasis gereja. Kalau pengembangan ekonomi yang tidak berbasis gereja banyak juga, ya. Tapi Romo sebagai seorang imam yang ditugaskan di wilayah Keuskupan Ruteng, ini basis gereja gitu ya, berbasis gereja. Bagaimana kira-kira tanggapan, pandangan dari pihak Keuskupan melihat gerakan ini ya? Memang awal-awal pasti berat, karena menyangkut konsistensi. Karena kan ada tren juga, kalau kita sebut tren pariwisata memang lagi berkembang tentang itu. Tetapi yang konsisten untuk memperjuangkan itu yang sulit. Apalagi menyangkut relasi langsung dengan petani yang secara SDM tidak selalu mudah. Nah, komunikasinya selain menyangkut masalah bahasa, kan di sini masalah berarti bahasa daerah. Nah, setelah itu juga kemampuan mengolah, mengerti, untuk memberi pengertian kepada mereka itu berarti omongnya bertahap sekali. Sehingga banyak yang memilih untuk mulai tapi setelah itu tidak dilanjutkan, itu banyak sekali ya. Sehingga dalam hal ini tadi kalau Pater singgung tentang respon keuskupan, ya pasti mereka sangat ya kita sebut salut juga karena masih bertahan kurang lebih hampir 3 tahun ini tuh, sudah berjalan hampir 4 tahun ini. Nah, sehingga responnya baik itu dalam arti setiap kali pertemuan keuskupan ataupun itu mereka pasti akan pertama tanya dan pasti beli produk tentang punya. Nah, untuk supaya mereka bagian dari mereka punya dukungan, support. Selain itu pun mereka banyak beberapa paroki yang sudah menjadi pelanggan tetap kami untuk mengambil beberapa produk yang secara konsisten memang kami masih jaga. Nah, sementara beberapa paroki lain tuh ada, tetapi kemungkinan besar yang kelola tidak langsung paroki, tapi mereka memfasilitasi beberapa petani atau pengusaha kecil mikro untuk dipromosikan oleh paroki. Tapi yang persis dikelola oleh paroki sebagai satu unit keluarga proker PSE, pengembangan sosial ekonomi parokinya tentang itu di Keuskupan mungkin nenek kami ya. Jadi di bawah PSE-nya. Sementara yang lain itu biasanya mengambil produk umat, terus di dalam event pameran, nah mereka bantu promosikan. Tapi yang istilahnya dari awal sampai akhir, dari pelatihan sampai urus tracing, sampai urus marketing, nah, sampai ke pembukuan, sampai ke laporan, nah itu mungkin ada kita mulai. Memang lagi-lagi pusing karena kan pelayanan sakramen saja sudah membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Jadi dengan begini kita juga pasti memang repot juga, tapi ya sudah. Semuanya hilang ketika kita lihat umat senyum itu. Tersenyum ya dengan hasil mereka sendiri. Karena mereka begini, paling sedihnya mereka begini, Pater ini ada yang beli atau tidak? Sampai mereka setelah produksi masih mereka tanya, ragu ya, masih ragu. Siapa yang akan beli? Saya akan beli. Dan menurut saya ini karena dan menurut saya ini pengalaman iman dan panggilan pengusaha itu terlalu banyak pengalaman di luar semua ekspektasi kita. Jadi kita ada pikir begini, tapi ternyata tuh responnya bagus dan melampaui semua perhitungan kita. Memang ini mungkin nggak macam-macam pengalaman ya. Ini pengalaman langsung tentang gula aren. Gula aren satu kali kami ya pasti awal-awal kan masih omset kecil-kecil tuh. Tapi bagaimana ceritanya waktu itu ada yang penikmat konsumen kami itu dia bilang, Pater ini gulanya bagus. Bagaimana kalau kami ambil? Sebagai organisasi untuk menjadi reseller di Jawa, khususnya di Jakarta ya. Dalam hal ini kami cerita tentang sharing dengan
ibu-ibu WKRI di Kuskupan Agung Jakarta. Di tahun 2021 dia bilang begini, kami akan rapat untuk bantu promosi. Setelah itu kami pikir, oh ya kita kirim, syukurlah kalau dapat 100-200 bungkus itu udah bahagia sekali. Ternyata dia bilang, Pak Ter, kami sudah putuskan. Gimana Ibu? Kami rapat lewat Zoom walaupun sinyal masih setengah mati itu. Kami putuskan ambil 50. Oh, sudah. Terima kasih Bu, 50 bungkus. Tapi perancing. Nah di Kuskupan Agung Jakarta rantingnya kurang lebih 50 sekian. Berarti 50 kali 50 berarti 2.500 bungkus. Nah itu kan kita punya 2.000 piece, itu satu piece-nya itu 300 gram. Produknya sudah siap. Produknya, nah itu dia kan produknya biasanya kan kami tidak pikir sampai Ratusan kan ya? biasanya ratusan sudah mantap sekali. Ini ribuan. Baru sekali itu pengalaman 2021, sehingga tuh waktu itu omset gula aren itu sampai hampir 60-an, 60 juta, 50 sekian. Dan waktu itu kas OMK di kampung itu bisa sampai angka 20 juta dari kas itu, dari momen itu waktu itu pengalaman. Dan mereka juga berhasil untuk menjualkannya, kan mereka bantu reseller di PKRI di Kuskupan Jakarta, dan mereka terima kasih produk untuk program 1 tahun mereka pengembangan ekonomi juga. Jadi mereka membantu, kami juga terbantu untuk banyak menabung, dan sampai sekarang ya masih komunikasi dengan baik. Walaupun omset tidak sebesar itu, tapi secara ada komunikasi yang mereka bantu sampai sekarang untuk produk-produk lainnya. Artinya Romo sudah paham betul tentang jalur bisnisnya ya. Ya, mulai dari kemasan, packagingnya, mulai dari petani, mulai dari petani, jadi, bahkan sekarang urut sampai ke hilir ya. Betul. Sekarang harus urut dari dia punya tanam enaunya. Tanam enaunya itu memang akan terjadi kan nanti 8 tahun lagi dia baru jadi. Tapi minimal enau yang kita sudah manfaatkan sekarang kan adalah hasil zaman dulu tuh orang tanam. Nah, sekarang kita mulai pikirkan supaya enau ini ada pembaruannya. Jadi kita juga tanam itu. Nah, kalau kita sebut gerakan ekopastoral sehingga dia integral, itu jadi holistik. Dan kami dari tanamnya itu siapkan setiap kali orang terima sakramen, entah dia baptis, entah dia menikah, entah dia komuni pertama, mereka harus tanam tumbuhan. Salah satunya itu juga tanaman buah-buahan. Jadi mulai dari proses penanaman ya. Iya, benar. Artinya produk itu mulai dilihat dari ininya ya. Tumbuhannya dari tumbuhannya ditanam, lalu kemudian dipupuk, dipelihara, dipanen, kemudian dikelola, kemudian di packaging, kemudian dimarketingkan lagi ya, promosikan, marketing sampai ke konsumen. Setelah itu evaluasi lagi balik, ini ada kurangin, evaluasi lagi balik supaya produknya sesuai standar begitu. Dan angka-angka dari penjualan itu juga dihitung dan dicatat. Betul. Nah itu makanya sebuah jalur yang cukup lengkap ya. Iya benar, lengkap walaupun kami masih harus belajar. Apalagi itu tadi dengan macam-macam tuntutan tugas dasar sebagai imam, karena tetap. Tapi kalau Romo katakan tadi tugas dasar sebagai imam ya. Iya, sekarang Romo pernah nggak terpikir ya, saya sebagai imam sudah masuk ke jalur bisnis sih. Kira-kira nih Romo, antara ini kan rangkaian bisnis ya, rangkaian bisnis yang Romo jalani, kira-kira apa yang Romo rasakan ya, Romo rasakan dan Romo alami. Nah ini saya sebagai seorang imam, saya masuk ke dunia bisnis nih. Gimana? Ada nggak ada dilema atau kemudian malah merasa saya dikuatkan panggilan saya sebagai imam? Ya. Kalau ke arah bisnis, kalau lihat uang sih pasti kan ada pikiran-pikiran begitu tuh. Tapi ternyata setelah, karena begini, kami dengan Pater Andre selalu komunikasi, dan intinya adalah kita jangan dapat apa-apa. Nah, jadi bonus kita yang paling jelas itu ketika lihat tadi, saya referensinya jelas. Ketika mereka mendapat hasil kerja mereka, itu bonus yang lebih tidak ternilai dari apapun. Hingga dari saya sih sampai sekarang berkorbannya kita nggak rasa lagi. Nah itulah itu justru mempersubur imaman saya sih menurut saya secara pribadi, sehingga tidak ada rasa-rasa bagaimana, rasa-rasa beban terlalu. Nah sehingga dalam hal ini sih yang penting selalu komunikasi, laporan juga akuntabel. Nah sehingga tidak ada godaan-godaan untuk
istilahnya tadi malah berpikir, kayaknya bagus juga kalau saya berbisnis nih. Tapi seninya itu adalah seni belajar, karena ini belum selesai, baru berkembang 1, 2, 3 tahun terakhir. Pasti banyak nanti masalah ke depan juga, karena saya udah alami misalnya produk menurun kualitasnya. Nah itu kan kami belum nggak punya basic. Nah ternyata ini kalau begini, kalau kurang rapat dia punya taruhnya bisa ada angin masuk sehingga tidak fresh lagi. Maka ini caranya tuh ada istilahnya silika gel atau hal-hal tertentu yang bisa membuat mereka mengurangi kelembapan. Itu semuanya belajar, dan saya sih menikmatinya di poin itu, justru di poin belajarnya itu yang membuat saya lagi-lagi ketika dipercaya dan komunikasi baik berjalan dengan faktor korupsi. Nah itu selalu kami lihat dalam konteks pemberdayaan umat, kita dalam konteks berbisnis murni. Karena juga tadi saya lihat banyak hitungan-hitungan yang melampaui semua ekspektasi kita, dan itu justru karena memang pemberian dari banyak orang. Jadi Romo dikuatkan panggilannya. Justru kalau sampai sekarang saya bilang ini lucu lah, karena antara seni juga kayak begini Pak, dia lucu. Kami kalau pergi ke pertemuan keuskupan, sekarang hampir semua kalau lihat saya ditanya, Pater ada jahe kok? Pater ada gula merah kan? Nah, jadi mereka lihat saya itu sebagai Romo yang memang tiap pertemuan itu saya udah tahu pasti rapat di depan lama, memang ngomong sesuatu yang penting, tapi saya biasanya langsung di depan itu saya buka produk stand, buka stand. Mau dia ada gimana, yang penting ada keramaian di situ, konteksnya ada bagaimana, saya buka aja situ. Romo pedagang benar. Dan saya menikmati di mana ada keramaian market. Pokoknya ngomong gimana dikit-dikit gimana. Kami punya di tentang itu ada produk umat kami, gula aren dengan jahe dengan. Ini marketer sejati. Saya senang prosesnya aja itu. Walaupun kan kita pegang uang nih, uang itu akan ini saja lewat saja. Saya ini belanja modal sekian. Jadi itu paling lucu itu adalah mendidik petani yang sangat sederhana. Jadi kita harus jelaskan begini Bapak Mama ya. Nah ini tuh kalau kita beli ini tuh masak pakai kayu bakar, ambil di sini uangnya. Ini pakai gula pasir, ini gula arennya di sini. Terus juga ongkos angkut kerja produk kita dari Tentang bawa ke Ruteng tuh harganya sekian. Dari Ruteng menuju ke Jakarta harganya sekian. Maka itu dapatnya kalian para petani hitungannya segini, 1 kilo 40.000 hasil kerjamu. Gitu. Jadi Romo membuat sebuah pembukaan yang transparan ya? Iya betul, semuanya dibuka. Artinya di depan mereka semua transparan, biaya-biaya produksi betul, yang sampaikan berapa. Walaupun mereka masih belum mengerti, nanti kita ulang lagi gitu supaya ngerti. Makin lama makin mengerti. Mereka berarti kalau masak gini betul. Mereka misalnya gula jahe itu mereka tuh 1 kilo kenanya itu mereka dapat 50.000. Nah, 50.000 kalau mereka masak. Nah, jadi kalau banyakkan di sini mentalitas petani itu namanya petani buruh harian. Nah, jadi mereka akan kerja 1 hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Harganya kalau ibu-ibu tuh 40.000 kerjanya dari awal sampai akhir. Setelah itu kalau laki-laki 60.000 sampai 70-80.000. Nah, saya bilang kalau saya bayar IT seperti buruh, berarti IT hanya pulang bawa 40.000 itu. Tapi kalau IT hari ini, IT itu sebutan bahasa Manggarai ya, maaf. Jadi kalau ibu bapak itu kerja datang masak 20 kilo, berlima 20 kilo kali 50.000 berarti kan 1 juta. Nah, berarti uangmu itu 1 juta. Kalau kalian berlima bekerja, berarti satu orang berapa? 200.000. Satu hari. Dari yang buruh tani. Dari buruh tani. Kalau buruh tani mereka bekerja itu 1 hari itu 40.000 sampai 60.000 range-nya. Ini menjadi merdeka sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Jadi kau kerjakan hitungannya 1 kilo jahe ini saya hargai kau 50.000. Jadi kalau kau masak 20 kilo 1 hari, berarti kau punya uang 1 juta. 1 juta kalau kau kerja 10 berarti semua orang dapat 100. Kalau kau kerja berlima berarti kau dapat 200.000 satu orang. Gitu. Tapi saya bilang begini, uangnya tidak bisa di depan. Tapi setelah produk ini kami bantu untuk dipasarkan dengan konteks ini. Makanya saya biasanya bilang, ini ada event 1 bulan lagi, berarti kita masak di minggu ini, itu event kurang lebih habis 200 bungkus. Misalnya begitu kan?
200 bungkus berarti ada uang 2,5 juta tuh. Nah, kita bilang apa patokannya. Iya. Nah, nanti kalau kau kerja 2 bulan ini berarti dapatnya sekian. Tapi nggak di sekarang ya. Nanti setelah event itu kita gajian, saya sebutnya gajian. Nah, kalau kita pikirnya gampang ya buruh tani aja. Karena buruh tani itu cepat dan hasil dia kerjanya banyak. Tapi kalau begitu kan berarti yang kaya kan kita tuh. Maksudnya yang dapat keuntungan buat apa juga. Sehingga kalau kami kumpul uang juga buat apa. Jadi lebih baik pengembangan ekonomi namanya. Betul. Ini kan dari mereka untuk mereka. Kami ini hanya murni bisnis. Iya betul. Kita manajer aja. Itu seninya yang kita pelajari. Kira-kira Romo, apa yang mereka rasakan ya dari kelompok binaan tadi itu terhadap pola pendampingan ekonomi kreatif yang berbasis tadi itu gula aren, jahe, melawat itu, apa yang mereka rasakan? Pastinya mereka kaget pertama, karena selama ini mereka anggap itu produk yang kurang bernilai ekonomi. Karena bagi mereka orang kaya itu kalau banyak cengkeh atau banyak kemiri, nah itu karena dia harganya juga cukup tinggi karena menjual ketika masih mentah itu ya. Jadi produk itu kopi sebagainya. Nah kalau ekonomi kreatif kan kalian berproses dulu dari hasil yang ada diolah jadi produk, maka produk itu yang secara bahan bakunya sedikit dia punya itu berlipat ganda. Artinya kan harga 50.000 ini tinggi sekali untuk 1 kilo komoditas. Sementara jahe itu secara umum angka rate-nya itu antara 8.000 sampai 15.000 jahe mentah. Gitu. Kalau mereka masak, jadi mengajak mereka untuk punya satu metode atau cara berpikir. Seorang petani yang tidak hanya menghasilkan sebuah produk mentah, tapi juga sebuah produk olahan yang langsung bisa dikonsumsi konsumen ya. Itu yang Romo coba mindsetnya diubah ya. Betul. Kalau menghasilkan jambu atau menghasilkan buah pisang, tapi nggak pisang itu saja yang dijual, tapi bagaimana membuat pisang itu pisang goreng, molen, gula aren, tapi menjadi gula yang bermanfaat. Jahe menjadi minuman jahe begitu ya. Gini jokesnya, ada jokesnya. Jadi orang kampung itu biasa bawa ke kota pisang 1 tandan. Setelah itu mereka jual, dapat uang tuh. Mereka beli oleh-oleh pisang molen. Bawa pulang ke kampung sebagai oleh-oleh dari kota. Pisang yang tadi dia bawa pisang yang nah itu jokesnya. Nah makanya buat mereka supaya bisa buat pisang goreng atau pisang molen itu supaya mereka tidak harus bawa ke kota ini. Jadi Romo tidak bisa mengubah mindset mereka ya pertama-tama. Ya pelan-pelan lah, masih berjuang. Tapi sebagai seorang Prancis kan Romo merasa bahagia dengan pola pastoral yang seperti ini. Dan Romo kan dari Jakarta ya, lahir dan besar di Jakarta, lalu kemudian sebagai Fransiskan ditugaskan di Paroki Tentang sebagai imam pertama kali di sana ya. Ya setelah 4 kali ya. Lalu kemudian tugas sana, Romo bahagia dengan tugas yang seperti itu Romo. Ya unik, memang pusing juga. Pusing pasti ya. Karena kita tadi proses transfer ilmunya itu yang dan juga namanya petani itu dapat uang pasti senang, tapi ketika minta kerja lagi tuh kadang banyak alasannya, apalagi di kampung, aduh banyak acara mereka bilang, sehingga tuh bilang ini ada target begini, kalian datang untuk kerja. Wih Patir, masalah ini kami masa ada ini, aduh padahal sudah dapat ini buahnya nih. Tapi tadi masih mereka sudah mulai pelan-pelan. Kurang lebih dari 24 itu yang kita bisa pegang tuh ada 5 sampai 10 orang itu sudah syukur. Karena untuk mengubah itu butuh bertahun-tahun. Dan ketika kita mereka datang tanpa kita minta, itu kan saya udah melihat, oh mereka kena nih. Ada mindset. Mereka ngerti. Itu yang saya, itu juga ternyata mereka tahu. Sehingga tanpa kita jadwal, mereka datang, mereka bersihkan rumah produksi lagi, mereka atur masak. Hari ini kami masak. Padahal nggak saya kasih jadwal. Jadi mereka tahu, kami datang mau packing, kami datang mau ini. Sehingga tidak disuruh lagi, tidak usah dikira-kira lagi. Mereka sudah mau untuk sistem, maka itu lagi-lagi itu saya bilang, ini bonusnya untuk saya sih. Dan makanya sedang berusaha supaya semuanya ini kami buat sistemnya, sehingga pada waktunya ketika kami harus pindah, mudah-mudahan masih bisa berjalan. Itu paling penting sih kami. Meskipun nanti Romo tidak bertugas di situ, tapi kelompok dampingan ini tetap masih berjalan ya. Dan mereka merasa memiliki terhadap itu ya kelompok itu ya, dan bisa berjalan
tanpa Romo juga ya. Ya betul, kita juga jadi jangan sampai lekat, tapi Bukan kita pada buat, Romo gitu ya. betul, kita buat sistemnya. Nah, saya udah buat jenis apa SOP dengan buku panduan begitu ya. Pilot projectnya dengan apa istilahnya pokoknya istilahnya sih, untuk prosesnya dari awal sampai ke pemasaran dengan perhitungan sederhana yang selama ini kita buat. Nah, makanya kami akhir-akhir ini coba sedang komunikasi dengan kampus-kampus juga yang ada di sekitar sekolah tinggi ekonomi apa semua itu untuk mengajari kami tentang terutama sih masalah pembukuan ya. Karena itu ternyata paling rumit juga setelah produknya jadi dan berjalan. Karena kalau salah hitung berarti belanja modal kita sembarang hitung nanti kasihan. Kalau petani selama 2 tahun ini mereka tidak pernah rugi, artinya mereka dapat sesuatu yang mereka terima, mereka kerjakan ya. Jadi kan ada hitungan semua, mereka setiap hari, saya masak 10 kilo, berarti ada uang 500 ribu dari situ. Ya. Nah jadi nanti kalau sudah datang, saya bilang ya ini kelompok ini 500 ribunya ya, kalian kerja. Nah, sudah dapat ya sekarang kerja hari keberapa tuh? Oh di sini ada 15 kilo, berarti ada uang berapa di sini? Waduh, luar biasa nih Romo Edo. Guys, menarik perbincangan kita dengan Romo Edo ini ya. Bagaimana beliau bertugas di Paroki Tentang di wilayah Manggarai Barat yang merupakan juga daerah pertanian penyangga pariwisata Labuan Bajo premium ya, super premium. Waduh, luar biasa nih. Dan kita menyimak tadi perbincangan tadi menjadi satu bahan yang inspiratif. Beliau bertahan dan berjuang mendampingi masyarakat yang katakanlah tidak selalu gampang ya, tapi ada jatuh bangunnya dan kemudian hasilnya juga dirasakan. Kira-kira apa yang Romo bisa sampaikan ya sebagai seorang imam Fransiskan terkait dengan kepedulian akan ekonomi masyarakat di Eropa ini? Menurut saya sih kita di kampung tapi jalan kampungan. Jadi poinnya itu adalah bertindak sesuai konteks, dengarkan mereka banyak untuk menemukan intisari dari apa yang saya kira mereka butuhkan, bukan apa yang kita inginkan mereka buat. Jadi lebih baik dari mereka untuk mereka, sehingga mereka ada gerakan sendiri bahwa saya harus berubah. Walaupun tadi banyak sekali kendala menyangkut SDM, daya tangkap, kendala bahasa, kendala budaya, tapi jangan pernah menyerah. Artinya komunikasi menjadi bagian dari mereka. Karena kita bukan bos, jadi kita datang bahkan sampai urus angkat-angkat produk itu harus kita, supaya mereka lihat bahwa kita ini serius dengan mereka. Yang demikian tuh mereka juga akan merasa ya, kami saya sudah dibela-belain seperti ini, masa kami juga tidak berjuang. Yang poinnya tadi disitu, jangan juga merasa penting, tapi selalu komunikasi, selalu membuat anggota kelompok itu merasa mereka tuh menjadi bagian, bukan karyawan. Jadi saya selalu bilang kalian ini pengusahanya, bukan bos. Kita semua bos, kita semua karyawan. Jadi di hari ini kita semua packing, besok kita semua bos karena pegang uang. Makanya saya paling lucu kalau bilang ya ada rapat besok bagi insentif, cepat rapat datang pagi. Mau ngomong evaluasi panjang, yang penting hari ini saya dapat uang. Tapi bagian dari itu rasa syukur yang lagi-lagi saya tidak bisa bilang itu tak ternilai harganya. Dan untuk siapapun yang artinya itu memulai karya dimanapun sih, menurut saya sih belajar, mendengar, terus juga berproses, menemukan celahnya, kalau salah ya minta maaf dan diperbaiki. Artinya saya dengan Pak Terandi itu sering sekali komunikasi, kadang berdebat juga, berdiskusi, tapi itu poinnya adalah supaya perkembangannya lebih baik. Ya, semua prosesnya. Terima kasih Romo Edo. Ya, siap. Jadi dimanapun kita bertugas dan melayani dalam konteks panggilan kita, jangan pernah memaksakan keinginan kita, tetapi peka akan apa yang menjadi kebutuhan orang yang kita layani. Ya. Sukses dan bahagia selalu Romo Edo. Mantap Pak Termati. Jangan dukung kami ini. Jangan lupa, jangan lupa. Benar ya, membeli produknya. Produk. Namanya apa? Iya. Kalau di Keuskupan Agung Jakarta kami sudah merekan dengan WKRI Keuskupan Agung Jakarta, khususnya di Ranting Keramat, cabang Keramat. Nah, kami punya produk namanya jahe DBODT, temulawak DBODT, dan gula aren DBODT. Ya. DBODT itu sendiri namanya itu artinya berasal dari kampung sendiri. Oh, dari kampung sendiri ya. Jadi dari brand lokal itu. Jadi DBODT itu
produknya ada gula aren, ada temulawak, ada ekstrak jahe. Jadi nama produknya itu The Biodite. TBODT, Jadi dari kampung sendiri. Begitu. Jahe, temulawak, dan gula aren. Aren, ya. Jangan lupa dukung dan juga beli ya. Ya, dukung UMKM di kampung ini supaya kami tidak kampungan. Terima kasih dong.